teman-teman, kami dari program acara Refill, review film. Refill? Isi ulang, Kak? Bukan dong, Kak. Masa refill isi ulang sih? Refillnya kita itu beda. Refillnya kita itu program acara baru gitu loh. Pasti teman-teman yang di rumah belum tahu kan? Refill itu apa? Kak, boleh dijelasin nggak, Kak, Refill itu program acara apa? Biar teman-teman yang lagi nonton ini pada tahu apa sih itu Refill? Boleh dong, Kak. Masa nggak boleh sih biar teman-teman yang lagi di rumah itu tahu gitu loh. Biar tahu lah pokoknya Refill itu ngebahas tentang apa sih. Jadi guys, Refill ini tuh singkatan dari review film. Nah, kita berdua bakalan nge-review film-film yang baru-baru ini tayang ataupun yang udah lama tayang kali ya. Gimana nih, Kak? Udah paham belum? Oh gitu, kalau aku sendiri paham nih, Kak. Gimana nih teman-temannya lagi nonton? Udah paham belum? Refill itu apa sih? Dan daripada kelamaan mending nggak sih kita langsung review filmnya, Kak? Tapi ngomong-ngomong, kita mau nge-review film apa ya, Kak? Duh, kakaknya buru-buru banget gak sih guys? Masa iya langsung mau nge-review film apa? Kan harusnya kita kenalan dulu gak sih? Masa iya nanti teman-temannya udah tahu kita bakal nge-review film apa tapi belum tahu nama kita siapa, kan gak asik ya kayaknya. Ini kita kenalan dulu gak sih, Kak? Oke, boleh, Kak. Maaf nih saking semangatnya buat jelasin apa itu Refill, kita jadi lupa kenalan. Kita langsung kenalan aja kali ya guys. Guys, kenalin, nama aku Angel dan partner aku. Aku Bima. Nah, kita di sini mau bahas film apa sih, Kak? Kakaknya kan minta bahas film apa nih? Iya. Mending kita main tebak-tebakan aja gak sih biar seru gitu. Boleh dong tuh, Kak. Kita tebak-tebakannya gini. Peraturannya aku kasih clue tuh 2 kali. Kalau misalnya kakaknya salah di clue dua-duanya itu, kakaknya dapat hukuman ya. Gimana? Setuju gak? Untuk tebak-tebakannya setuju, tapi kalau hukumannya saya nolak ya, Kak. Oke, clue yang pertama tuh genrenya komedi kali ya? Apa coba? Kalau komedi, film Warkop DKI nggak, Kak? Ih, kakaknya jadul banget ya guys. Masa Warkop DKI sih? Warkop DKI itu udah lama banget loh. Harusnya tuh nebaknya yang film-film baru-baru ini dong. Aku kasih clue lagi aja ya. Ini clue yang terakhir. Sampai kakaknya salah, kayaknya harus kojam tuh di sini 10 kali, ya nggak sih? Wah, jangan dong, Kak. Ntar aku tambah kurus dong. Oke. Ini clue yang terakhir. Baru-baru ini tuh tayang. Terus viewersnya tuh kayaknya nyampe 7 juta kalau nggak salah. Bentar, Kak, aku pikir dulu biar nggak dapat hukuman. Oke. Kalau menurut aku film agak lain nggak sih, Kak? Masa langsung bener sih guys? Harusnya kan disalah-salahin ya, biar dihukum di sini. Jangan. Sekojam 10 kali kan kayaknya asik tuh. Kakak punya dendam apa sih, Kak, sama saya kok sampai ingin hukum banget gitu loh mukanya tuh. Oke, kita kembali ke topik awal. Tadi kan kakaknya langsung bahas agak lain nih ya. Kenapa sih kok kakaknya langsung mikir agak lain gitu waktu aku kasih clue kedua? Iya dong, Kak, soalnya film agak lain ini kan film yang sesuai dengan clue pertama, yaitu komedi, dan cocok untuk clue kedua yang akhir-akhir booming. Jadinya langsung bisa ketebak aja tuh kalau filmnya itu film agak lain. Oke. Daripada kelamaan, mending kita langsung lihat aja nggak sih VT berikut ini. Check it out. Film agak lain yang bergenre komedi yang diproduksi oleh Imaginary siap menggelitiki perut pecinta film komedi. Film yang dibintangi oleh 4 komedian yaitu Jegel, Boris, Oki, dan juga Benny Dion. Film yang menceritakan tentang rumah hantu ini saat itu masih sepi pengunjung. Dan pada saat itu, Oki pun membantu ketiga temannya untuk merenov ulang rumah hantu tersebut. Sialnya, mereka menakut-nakuti salah satu pengunjung yang memiliki riwayat penyakit jantung hingga meninggal. Karena panik, pada akhirnya mereka kubur dalam rumah hantu. Di luar dugaan, hantu tersebut menggentayangi mereka, hingga menjadikan rumah hantu tersebut ramai pengunjung. Ketika polisi mulai penyelidikan, mereka pun terpaksa melakukan berbagai persekongkolan konyol untuk menutupi kejadian yang sebenarnya. Lantas, bagaimana kelanjutan keempat sahabat ini? Bagaimana pula nasib rumah hantu mereka ke depannya? Saksikan cerita selengkapnya di bioskop bulan Februari di kota Anda. Pocong suramnya, boleh. Dilihat-lihat dulu aja, Kak. Ini mana bukan rumah hantu, rumah orang miskin. Ini harus direnovasi, bikin yang seram, pasti rame.
Jangan ganggu kami. Cek jantungnya, Pur. Biasanya kalau kayak gini, yang dicek sekitar leher. Leher. Bukan salah bantal ini loh. Terus mayatnya mau diapain? Mau kubur di sini? Petsin lah! Ngapain kok pet sini? Rumah hantu kita viral. Viral? Beneran ini beb rumah hantunya? Benar ini, Dan. Aku ada usul. Agak lain memang. Ini pasti berhasil. Kalau malam ini nggak seseram kemarin, nanti orang-orang nggak percaya lagi sama video viral itu. Ji, angin apa yang bisa buka kursi lipat? Mungkin aja angin duduk ya kan? Wah, bagus banget ya Kak nih filmnya. Kan ini film agak lento, sebagian besar aktornya itu para komedian. Terus mereka itu juga ambil latar belakang tempatnya itu beda dari yang lain. Mereka itu ambil pasar malam buat tema cerita mereka, nggak kayak di film lain yang mereka itu pakai ya rumah udah berhantu gitu, atau yang rumah yang di tengah-tengah hutan gitu. Jadi kesannya itu unik aja film ini. Menurut aku setuju sih sama pendapat kakaknya. Kayaknya ya iya emang kayak gitu ya kak. Tapi kan tadi kakak bilang katanya sebagian besar komedian nih. Masih ingat gak sih sama komedian itu tuh siapa aja namanya? Kalau aku yang paling berkesan nih ada dua Kak. Yang pertama itu si Boris, yang satunya lagi itu si Oki. Berarti siapa ya itu namanya? Jegel sama Bene nggak inget ya? Dilupain ya? Atau gimana nih? Bukan dilupain Kak, itu soalnya mereka itu kurang berkesan aja di filmnya. Yang lebih berkesan tuh yang si Boris sama si Oki. Oke. Tapi ya kak, ngomong-ngomong soal Bene Dion nih, kakak masih inget gak sih scene yang waktu Bene datang ke rumahnya Naomi, pacarnya kan ya Naomi itu namanya. Ya. Lah itu kan dia mau nikah tuh dikasih persyaratan sama mertuanya tuh katanya harus ngundang 1.000 atau 2.000 tamu gitu ya kak, ya nggak sih? Iya Kak, itu menurut kakak itu 1.000 tamu itu worth it gak sih? Atau kebanyakan atau kurang malah? Kalau menurut aku ya beda-beda dong kak. Kalau misal nih dua-duanya ekstrovert, kakak tahu ekstrovert gak sih? Tahu, kalau ekstrovert itu anaknya itu kayak penuh selalu ceria gitu loh. Oh iya bener-bener itu. Kalau ekstrovert itu ya nggak apa-apa sih, undang 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Banyak. Ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misal dua-duanya introvert itu mending ngundangnya yang teman-teman deket aja nggak sih, biar kan kalau misal introvert tuh kayak pemalu ya kak. Jadi ya udah teman-teman deket aja gitu ya nggak sih? Kalau menurut kakak sendiri, kalau kakak nikah nih, kakak mau undang tamu berapa? Aku ya standar-standar aja lah ya, manggil-manggil teman-teman deket aja, nggak mau yang banyak-banyak gitu, kak capek. Nah, daripada kita ngobrol sana kesini, kita dengerin pendapat orang lain gimana nih kak? Boleh tuh. Tapi setelah jeda yang satu ini, cekidot. Halo, kami dari Rubah di Selatan. Saksikan terus WPI TV hanya di wpitv.stimik-wp. .ac.id. WPI TV, bring the world into you. Terima kasih juga buat WPI TV, Widya Pratama Internet Television. Halo kami, Armada. Saksikan terus program acara WPI TV hanya di wpitv.stimik-wp.ac.id. WPI TV brings the world into you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Jasno, guru dari SMK Negeri 2 Pekalongan. Sebelumnya berterima kasih pada STIMIK yang telah datang ke SMK 2 dan juga memotivasi kepada siswa kami SMK Negeri 2 sebagai salah satu alternatif untuk pilihan melanjutkan. Selain mungkin dari sekian anak itu ada yang mau bekerja atau di universitas lain, saya merekomendasikan STIMIK Widya Pratama Pekalongan ini sebagai sekolah lanjutan ya, perguruan tinggi lanjutan yang selama ini satu sudah bekerja sama, yang kedua lulusan STIMIK diakui di dunia kerja, dan banyak dari kakak-kakak Anda yang telah masuk dan sukses di STIMIK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama kami di Review Film. Nah kak, kan tadi kakaknya tuh di segmen awal tuh bilang katanya pendapat. Daripada kita dengerin pendapat orang lain, mending kita dengerin dulu nih pendapat kakaknya gimana. Boleh tuh kak, kalau menurut saya pendapat saya tentang film Agal ini. Kalau film Agal ini salah satu film horor komedi terbaik di Indonesia. Karena mereka itu dapat memadukan unsur horor dan komedi dengan sangat baik. Itu ya pendapatnya. Karena itu pendapatnya kan udah nih, aku tanya nih pendapatnya. Terus scene yang paling baik menurut kakaknya, paling bagus lah pokoknya ya, berkesan, bagus ya pokoknya itulah. Menurut kakaknya tuh yang bagian mana sih? Yang bagian mana dulu nih kak? Yang horor atau yang komedi yang mau saya jelasin? Mana ya? Horor dulu aja kali ya. Kalau yang horor nih, kalau menurutku sih waktu awal-awal Pak Basuki meninggal, soalnya itu mereka itu masih pada takut sama arwahnya, belum berani buat manfaatin arwahnya itu buat meramaikan pasar malam rumah hantu mereka. Jadinya masih kesannya tuh masih horor banget, belum ada komedinya sama sekali di situ. Oke. Tadi kan horor nih. Sekarang kalau komedinya apa nih? Kalau yang komedi itu waktu ada pengunjung rumah hantu itu masuk, terus mereka itu terjebak di lubang kuburan yang dibuat untuk Pak Basuki. Nah, si Jegel sama si Boris mereka tuh mau nolongin, tapi pengunjungnya itu malah ketakutan soalnya ngira mereka itu hantu beneran. Jadinya kesan di situ tuh lucu banget menurut aku. Itu menurut aku juga lucu sih kak, karena kalau dia itu kayak ketakutan gitu ya mukanya. Iya kak. Oke, kan tadi udah minta pendapat kakaknya nih. Sekarang mending kita dengerin aja nggak sih pendapat orang lain tentang film Agal Lain? Boleh banget tuh kak. Kita langsung simak Viti pendapat berikut ini. Check it out. Mas, namanya siapa ya? Saya Irfan. Halo masnya, boleh tanya nama masnya siapa? Saya Farhan, Mbak. Selamat siang mas. Siang. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Nama saya Davin Kawijaya. Selamat siang mas. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Namanya siapa ya mas? Saya Andrea. Channel nonton film Agak Lain. Menurut Mas, pendapat Mas apa tentang film Agak Lain itu? Filmnya bagus sih, lucu. Ya, menurut saya juga lucu juga Mas. Oke, Mas Farhan kan baru aja nonton film Agak Lain ya. Saya mau tanya, menurut Mas Farhan nih, pendapat film Agak Lain itu gimana sih? Menurut saya itu filmnya sangat lucu Mbak. Lucu, kemudian aktornya itu, jadi semua aktor filmnya itu berasal dari komedian. Maka setiap pergerakan sama apa yang diucapkan sama aktor itu semua penonton itu ketawa Mbak. Jadi gitu. Bagaimana pendapat Anda tentang film Agak Lain ini mas? Menurut saya film yang saya lihat itu menyenangkan sekali dan sangat lucu tepatnya. Kocak. Kalau menurut Mas Davin itu lucu, scene mana yang menurut Mas Davin paling lucu? Waktu Jegel kencing di kuburan Pak Basuki di rumah hantu itu, persisnya di situ. Ini habis nonton bioskop, menurut Mas Agak Lain itu gimana ya Mas? Agak Lain itu lucu ya. Yang pertama itu, yang kedua
Kalau menurut saya di dalam film Agak Lain itu kita diajarkan yang namanya solidaritas kepada teman. Kalau menurut Mas, scene yang paling bagus itu bagian mana ya Mas? Yaitu yang terakhir itu ya, yang solidaritas itu yang tadi saya bilang, dimana udah mau ditangkap polisi, yang satu mau berkorban tapi yang lain nggak mau, jadi dia ditangkap bareng-bareng. Oh, jadi berarti scene yang terakhir ya Mas? Dari 1 sampai 10 menurut Mas film Agak Lain itu ada di rating berapa? Ini 9,5. Wah, saya setuju Mas. Makasih. Karena Masnya udah ngasih pendapat, menurut Masnya rating dari film ini tuh berapa per berapa nih? Kalau menurutku ya kalau rating 1 sampai 10 saya kasih 9 lah. Oke, makasih ya Mas. Kalau menurut Mas Davin rate 1 sampai 10 tuh mau ngasih berapa Mas? 9 dari 10. 9 dari 10. Oke, terima kasih ya Mas kalau minta Agnes benar. Kalau menurut Masnya itu rate dari 1 sampai 10 berapa Mas? Kalau buat film Agak Lain mungkin 9. 9. Oke, terima kasih ya Mas. Cukup sekian ya. Nah, setuju nih aku sama siapa itu pendapatnya Mas Andra tentang solidaritas. Kalau menurut kakak sendiri gimana nih? Mau tahu nggak Kak, menurut aku siapa? Siapa Aku tuh, sih Kak? ya, kayaknya Mas Irfan deh. Kenapa tuh Kak Mas Irfan? Kakak lihat nggak sih pendapat Mas Irfan tuh kayaknya singkat, padat, jelas, lucu, sama bagus doang. Denger gak sih tadi? Dengar, tapi kan itu udah kayak ngerangkum semua filmnya itu, jadinya ya nggak salah sih dia bilang gitu. Iya. Soalnya udah pas. Kakak jangan kayak gitu kan, nanti kalau Mas Irfan denger sakit hati loh. Maaf. Maaf. Oke, ini menurut aku serius nih Kak. Tadi Ya. kan kata Mas Davin ya kayaknya, itu yang paling lucu itu aku setuju banget sih sama pendapatnya Mas Davin. Yang paling lucu di bagian siapa ya, si Jegel yang ngencingin kuburannya Pak Basuki itu lucu sih Kak menurut aku. Soalnya dia tuh kayak ngeramein rumah hantunya dia gitu gak sih? Kalau aku kurang setuju nih Kak, soalnya kalau ngencingin kayak apa kuburan tuh hal yang sakral, jadinya kayak nggak boleh gitu loh ditampilin gitu. Soalnya kesannya itu kayak komedi, harusnya itu di situ harusnya horor. Tapi emang nggak boleh sih Kak, kayak kencing di kuburan orang tuh kayak nggak boleh nggak sih, kayak Nggak gimana boleh gitu ya, nggak sih? nggak boleh. Langsung aja Kak, kan katanya ada apa ya, hikmah ya katanya ya. Oh iya lupa. Habis ini kita ada hikmah tentang film Agak Lain. Tapi setelah jeda yang satu ini. Check it out. Halo, kami Utopia. Ngajakin teman-teman semua untuk nonton terus program acaranya wpid.wp.ic.id. Yeay. Perkenalkan, saya Dia Setiawinarni dari SMK Syafi'i Akrom Pekalongan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada STIMIK Widya Pratama Pekalongan atas dedikasinya dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan perguruan tinggi, sehingga kami mempercayakan alumni dari SMK Syafi'i Akrom untuk melanjutkan pendidikan di bidang perguruan tinggi, khususnya teknologi informasi, kepada STIMIK Widya Pratama Pekalongan. Tetap semangat! Hai, kami dari Gamelan. Saksikan terus WPI TV di wpitv.stamik.wp.ac.id. Pokoknya keren banget. WPI TV, bring the world into you.
Jangan lupa saksikan WPI TV di wpitv.stimik-wp.ac.id. WPI TV brings the world into you. wpitv.stimik WPACID. Saksikan terus WPI TV hanya di wpitv.stimik-wp.ac.id. Jangan lupa tatap mata saya. Halo semuanya, balik lagi sama kami di Review Film. Nah Kak, dari kakaknya sendiri ada nggak sih pesan moral yang dapat diambil dari film Agak Lain ini? Menurutku kayaknya ada ya Kak, sama karakter Okinya itu dia kan punya niat yang baik buat nolong keluarganya tuh. Ibunya kan sakit-sakitan nggak sih Kak? Iya Kak. Itu kan ibunya sakit-sakitan. Tapi guys, buat kalian yang punya niat yang baik buat nolong orang, itu jangan pakai cara yang salah ya guys. Nah, itu kan menurut aku nih. Kalau menurut kakaknya sendiri, ada nggak sih pesan moral yang dapat diambil? Ada dong. Kalau menurut aku pribadi nih, pesan moral yang dapat diambil tuh tentang rahasia. Rahasia tuh cepat atau lambat akan terbongkar, apalagi yang berbau kriminal. Tapi kalau rahasia yang sepele, misal kayak kamu nyembunyiin sesuatu lah di suatu tempat, itu biasanya nggak bakal ketahuan, jadi aman. Nah, tapi kalau rahasia kriminal tuh apa tuh Kak contohnya? Kan mana tahu mereka belum pada tahu nih rahasia kriminal tuh apa aja. Kalau rahasia yang berbau kriminal nih biasanya kayak yang paling sering nih, kayak penyeludupan narkoba atau pembunuhan gitu, atau itulah. Gitu guys, dengerin, makanya jangan sampai kalian nyembunyiin rahasia yang berbau kriminal. Oke nih guys, karena kan kita udah ngasih pesan moral nih satu sama lain, kita bakal ngapain aja sih Kak? Ngapain lagi nih? Aku udah bosan banget nih. Habis ini kita bakal ngasih kalian rekomendasi film yang telah kami rangkum, yang tentunya juga bertema komedi. Jadi simak video rekomendasi berikut ini. Check it out. Republik Indonesia ini. Di sini kita punya 3 rekomendasi film yang bergenre komedi. Yang pertama ada film Cek Toko Sebelah. Film ini disutradarai oleh Ernest Prakasa dan diproduksi oleh perusahaan Star Vision Plus yang dirilis pada tanggal 28 Desember 2016. Itu cerita film ini dibuat berdasarkan pada realitas etnis Tionghoa saat anak mereka beranjak dewasa. Kuliah yang tinggi, mirisnya ujung-ujungnya mereka bekerja di toko orang tuanya mereka sendiri. Yang kedua ada film Warkop DKI Reborn. Film ini disutradarai oleh Anggi Umbara dan diproduksi oleh Falcon Pictures dan dirilis pada tanggal 8 September 2016. Film Warkop DKI Reborn ini dibuat bukan karena bisnis, tapi untuk mendapatkan legasi legendaris ini harus diuji. Caranya ya terus melestarikan Warkop DKI. Yang terakhir ada film dari Komik 8. Film ini disutradarai oleh Anggi Umbara dan diproduksi oleh Falcon Pictures. Film ini dirilis pada tanggal 29 Januari 2014. Film ini bercerita tentang 8 anak muda yang beraksi merampok bank dengan berbagai alasan dan motif berbeda. Ada yang merampok karena galau, hobi, iseng, mencari adrenalin, bahkan demi menghidupi panti asuhan dan rakyat miskin. Nah, itu tadi 3 film yang kami rekomendasikan. Semoga kalian suka dengan rekomendasi yang kami buat. Terima kasih. Nah, gimana nih Kak? Bagus nggak rekomendasi filmnya? Jelas bagus dong, kan kita yang buat. Oh iya, bener juga. BTW Kak, kita habis ini untuk episode selanjutnya kita mau review film apa ya Kak? Tungguin aja dong Kak di channel YouTube official WPI TV dan websitenya
wptv.stimik-wp.ac.id. Dan jangan lupa ya guys, WPI TV juga punya IG loh. IG-nya tuh WPI TV Official. Dan kita juga punya IG ya kak? Iya. IG-nya tuh @reveal_11. Kita berdua pamit undur diri. Dadah!